Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada pagi hari ini semoga kalian selalu sehat dan semoga kita dapat segera bertemu di sekolah dan semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Nah, kan kalian kemarin sudah belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Pertama kan kalian belajar tentang pembelahan sel. Nah, kemudian kalian belajar tentang organ reproduksi pria. Sekarang kita masuk ke organ reproduksi pada wanita. Kalian sudah belajar tentang ini? Organ reproduksi pada pria. Saya ulangi lagi. Organ reproduksi pada pria itu ada vas deferens, ada uretra, ada penis, ada skrotum, ada testis, ada epididymis yang merupakan saluran. Kemudian ada kelenjar Cowper atau bisa kalian sebut bulbouretra. Kemudian kelenjar prostat dan vesikula seminalis. Kan kalian kemarin sudah menggambar ini. Kemudian kalian juga sudah mencari fungsinya. Nah, fungsi dari organ reproduksi pria kalian bisa cocokkan sendiri dengan jawaban kalian yang kemarin. Kemudian ini lanjutan dari organ reproduksi pada pria bisa kalian cocokkan sendiri. Kemudian saya tambahkan tentang senyawa yang berperan pada organ reproduksi pada pria. Itu ada nama zat dan fungsinya. Yang pertama adalah zat yang bersifat basa. Karena dia sifatnya basa, fungsinya pasti menetralkan cairan urin yang bersifat asam yang tertinggal pada uretra. Kemudian fruktosa. Fruktosa ini fungsinya sebagai sumber energi utama atau makanan bagi sperma. Kemudian hormon prostaglandin fungsinya untuk merangsang kontraksi otot polos pada saluran reproduksi sehingga sperma lebih mudah untuk dipindahkan. Jadi untuk pemindahannya itu dibantu oleh hormon prostaglandin. Kemudian ada protein pembekuan untuk membekukan atau koagulasi semen setelah terjadi proses koagulasi. Kemudian sekarang kita belajar tentang organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita itu ada A, B, C, D, E, F, G. Kira-kira yang A itu apa? Bentuknya ada seperti telur. Oke. Yang A adalah ovarium. Jadi yang telur itu namanya ovarium. Di telur di dalamnya ada namanya ovum. Jadi ovarium itu yang besar, yang di dalamnya ada telur-telur kecil, itu namanya ovum atau sel telur. Kemudian ada dua yang menjuntai. Kemudian ada dua saluran yang menjuntai. Nah, itu namanya tuba falopi atau oviduct. Fungsinya adalah sebagai tempat pertemuan antara sel telur dan sel sperma atau yang bisa disebut dengan fertilisasi atau pembuahan. Kemudian ada seperti yang menangkap telur yang bagian C, itu adalah infundibulum atau itu adalah infundibulum. Kemudian yang D, yang bagian D adalah uterus atau rahim. Kemudian ada garis kecil itu
itu di sebelah rahim, namanya endometrium atau dinding rahim. Ketika kalian menstruasi, nah itu kan ada dinding rahim yang meluruh sehingga darah keluar. Nah, itu adalah endometrium yang meluruh. Kemudian di bagian G itu adalah tempat pintu, namanya serviks. Kemudian bagian bawah adalah namanya vagina. Fungsi dari organ-organ tersebut, yang pertama adalah ovarium. Ovarium tadi telur, bentuknya seperti telur, ada 2 buah, terletak di samping kanan, samping kiri. Nah, fungsinya adalah untuk menghasilkan sel telur. Jadi di dalam di dalam ovarium ada sel telur atau ovum. Kemudian ada saluran telur, tuba falopi atau ovidak. Jadi bisa disebut tuba falopi, bisa disebut dengan ovidak. Tergantung soalnya nanti. Sama saja. Kemudian fungsinya adalah untuk menghubungkan, ya tadi fungsinya untuk tuba falopi atau ovidak adalah tempat fertilisasi. Tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma. Jadi pembuahan itu pasti terjadi di tuba falopi atau ovidak. Kemudian infundibulum yang bagian menangkap telur tadi. Nah, itu struktur bejumbai yang merupakan pangkal dari tuba falopi. Fungsinya adalah untuk menangkap sel telur yang sudah keluar atau ovulasi namanya. Nanti kita akan bahas tentang ovulasi itu di fertilisasi dan di menstruasi. Kemudian ada rahim atau uterus. Jadi jangan sampai ketukar, namanya uterus dan uretra. Uretra itu saluran kencing, kalau uterus adalah rahim. Nah, itu adalah struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kalian pasti sudah tahu ini. 9 bulan ada di rahim. Nah, berarti bayi atau janin yang berkembang selama kehamilan. Kemudian ada endometrium, yaitu lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Jadi endometrium itu dindingnya rahim. Jadi kalau teman-teman yang perempuan itu menstruasi, itu yang meluruh adalah dinding rahimnya. Jadi dinding rahimnya meluruh sehingga darah keluar melalui vagina. Kemudian ada vagina, yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, atau saluran mengalirnya darah menstruasi dan juga saluran keluarnya bayi. Jadi bayi itu keluar melalui vagina. Kemudian serviks adalah struktur rahim yang di bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Jadi vagina itu pintunya, kemudian ada batas serviks namanya, itu yang di bawah rahim, berfungsi untuk sebagai pintu. Jadi misalkan ada sel sperma yang masuk melalui vagina, nah supaya dia tidak kembali lagi, tidak keluar lagi, itu ada pintu namanya serviks. Nah, kemudian ada namanya spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis itu pertama ada di spermatogonium. Spermatogonium terus berkembang menjadi spermatosit primer, kemudian dia jadi spermatosit sekunder, kemudian berdiferensiasi menjadi spermatid, kemudian menjadi spermatozoa. Nah, oogenesis, kalau spermatogonium itu pada sperma, kalau oogenesis ada pada ovum. Jadi dari oogonium menjadi oosit primer, kemudian menjadi badan polar dan menjadi oosit sekunder, kemudian menjadi ootit, kemudian menjadi ovum. Nah, kan kalian sudah belajar tentang
tentang organ reproduksi pria, organ reproduksi pada wanita, kemudian ada spermatogenesis dan oogenesis. Nah, sekarang kalian menuju ke tugas yang ada di Google Classroom. Kalian kerjakan dengan baik. Jika ada pertanyaan, tanyakan lewat diskusi chat yang ada di Google Classroom atau lewat WhatsApp juga tidak apa-apa, lewat grup WhatsApp. Jadi kita diskusi melalui dua media tersebut. Jika ada kesulitan, silahkan bertanya. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu kalian bertambah. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.